Does gels and acrylic harmful? Itu ngerusak gak sih? Kena udara kering. Hi girls, welcome back with me again, Felicia Iren. Dan kali ini video YouTube-nya akan bahas mengenai gel nails and acrylic nails. Jadi judulnya, sesuai judulnya, Does gels and acrylic harmful? Banyak banget pertanyaan yang nanya ke aku, Ci, pakai kutek gel tuh ngerusak gak sih? Ci, pakai kutek akrilik, bukan kutek akrilik, I mean acrylic extension tuh ngerusak gak sih? Extension gel tuh ngerusak gak sih? Oke, aku akan bahas semuanya di sini. Oke, yang pertama, apa sih gel nails? Jadi gel itu beda dengan kutek biasa. Kalau kita dulu pakai kutek biasa kan tunggu keringnya lama, tiup, terus boro-boro nunggu kering lama sehari, boro-boro deh sehari, baru sejam bocel, rusak. Kalau gel enggak. Jadi gel itu terbuat dari semi solid polimer yang nanti kalau kita cure dengan lampu UV atau lampu LED, dia akan berubah menjadi solid polimer. Jadi dia bentuknya tuh liquid gitu, gel. Ada yang tipis kayak kutek, ada yang lebih liquid kayak gel, itu bentuknya di jar, itu lebih tebal, fungsinya untuk extension. Kalau akrilik itu terbuat dari bubuk A polimer yang nanti kita campur dengan liquid monomer. Jadi dia campur di luar gitu, nanti langsung keras. Nah, memang bahasanya kedengarannya sulit banget sih, tapi kita bayanginnya gini aja, simple. Kalau kutek gel, kutek biasa itu kena udara kering, kita tiup-tiup. Kalau gel itu harus pakai lampu. Makanya kenapa gel itu kita nggak bisa kerjain di rumah. Kalau akrilik, udara juga kering. Bedanya apa gel sama akrilik? Akrilik itu lebih dulu ditemuin daripada gel. Jadi akrilik itu zaman dulu kita extension pakai akrilik. Keunggulannya apa? Keunggulannya kita nggak perlu lampu, kita bisa langsung keringin saat itu juga. Kekurangannya apa? Bubuk akrilik itu bau. Dan itu dari dulu sampai sekarang memang bau. Karena dia punya monomer itu baunya kenceng banget. Kalau gel, kita perlu lampu. Kita perlu lampu UV, perlu lampu LED untuk ngeringin itu. Jadi kita sekitar 30 detik, 60 detik, 2 menit, begitu keluar langsung kering, bisa langsung dipegang. Beda dengan kutek biasa. Terus nggak bau, karena dia nggak ada liquid monomernya itu. Terus gel dan akrilik sama-sama nggak bisa dibersihin di rumah, karena beda sama kutek biasa, kita bisa hapus pakai pembersih kutek biasa. Kalau itu nggak bisa, karena dia lebih tebal, dia perlu alat untuk curing, jadi dia perlu alat juga untuk remove. Alatnya apa sih? Alatnya sebenarnya itu basic, sebenarnya pembersih kutek biasa. Tapi karena dia lebih tebal, kita perlu waktu untuk soak off. Jadi istilahnya tuh soak off tuh dibungkus atau direndam. Baru nanti dia bisa melunak, baru kita bisa bersihin. Terus berbahaya gak sih, Ci, kalau misalnya kita pakai gel? Karena pakai gel tuh kan kita perlu masukin ke lampu UV. Nah, lampu UV yang ada di pengering kutek itu bukan UVB, tapi itu UVA, which is masih lebih safe daripada UVB. Bukan aku bilang itu totally safe juga, enggak. Tapi masih lebih safe. Dan wattnya itu kecil sekali. Itu wattnya maksimum cuma 36 watt. Dan kita masuk maksimum hanya 2 menit. Jadi beda dengan kita bayangin, kita kena sinar UV nih, exposure nih, nanti bisa kena cancer nih, bisa kena pigmentation, bisa kena aging, pre-aging gitu kan. Tapi itu beda, karena kita bayangin beda dengan UV yang ada di matahari gitu. Kalau akrilik kita tidak memerlukan lampu, itu bisa kering. Terus rusak gak? Nah, sebenarnya yang bikin rusak itu bukan si gelnya, tapi treatmentnya. Karena pada saat kita mau pakai gel, kita harus file kuku kita. Kita harus kasarin. Aku lebih gampang ngejelasinnya gini, kita mau nempel suatu lapisan. Gel itu kan licin, suatu lapisan. Kuku kita licin nih. Kuku kita licin, kita mau tempelin suatu lapisan yang kayak semacam gel plastik licin juga. Dia kan nggak mau nempel. That's why kita harus file kuku kita. Kuku kita di file lebih kasar supaya dia bisa nempel, nyangkut jadinya. Nah, proses pengkasaran itu yang bikin kuku kita rusak. Jadi depends on how you file them. Kalau kita kikirnya terlalu kasar, nail plate kita bisa menipis. Jadi kita file seperlunya. Biasanya kalau di salon-salon mereka sudah punya tekniknya, bagaimana cara filenya, baru dia supaya nempel. Nah, untuk remove-nya, kita harus file sekali lagi. Kita harus buang si lapisan itu. Itu yang bikin kukunya rusak. Jadi tinggal tergantung gimana cara kamu filenya, seberapa keras kamu filenya, seberapa sering setelah di file, kamu file lagi untuk pakai berikutnya gitu loh. Jadi maksudnya tuh kita setelah pakai gel, kita harus istirahatin dulu kuku kita nih. Sekitar seminggu baru kita pakai lagi berikutnya. Jadi kuku kita udah siap gitu. Jadi jawabannya kalau misalnya does gel harmful, itu balik lagi ke sama aja kutek biasa juga ada resikonya kok. Jadi apapun yang kita pilih itu semua ada resikonya, tinggal tergantung treatmentnya.
Jadi itu aja, semoga bisa menjawab hal simple. Ini baru sederhananya doang. Kalau aku jelasin lebih jauh lagi bisa lebih panjang lagi, tapi semoga mengerti. Oke, jadi sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu. Aku baru jelasinnya basic banget sih. Semoga bisa ngerti aja sedikit lah pengetahuan mengenai gel dan akrilik. Hope you like this video. Please comment below kalau ada kritik, saran, atau misalnya pertanyaan apapun. Please like this video, subscribe my YouTube channel, and see you on the next video. Bye-bye. Kasih binder clip dan jepit panjangnya. Bagus ya? Kayak jadi pajangan gitu. Jadi pajangan tapi bisa dilihat sama orang, ngambilnya gampang. Terus another box and box and box, isinya lagi-lagi peralatan kuku yang banyak.